Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar nih? Kembali lagi di podcast Suara 8. We can hear your voice. Idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. We can hear your voice. Bersama dengan saya Talita Dan saya Alia di segmen Induka, Industri Dunia Kerja. Di podcast Suara 8, seperti yang terlihat, kami tidak hanya berdua. Di sini kami sudah ditemani dengan bintang tamu yang sangat luar biasa. Sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Ibu, kita mau perkenalan dulu nih sama ibunya. Bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, sebelumnya saya nggak mau dipanggil ibu ya. Saya Ini siapa dipanggil tante. Oh, jangan dong. Saya dipanggil Mbak aja ya. Kayaknya kalau orang Semarang lebih enak dipanggil Mbak gitu. Oke, Mbak. Oke, sebenarnya perkenalkan, nama saya Nahda Hanifah Yahya. Saya kebetulan juga alumni dari SMK Negeri 8 Semarang tahun 2016, dan setelah lulus saya melanjutkan di perkuliahan di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, dan alhamdulillah sampai sekarang saya bekerja di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kendal. Setelah lulus dari SMK ini kuliah di STKS Bandung. Di STKS Bandung. Nah, Mbak Yahya ini asli orang Semarang atau mungkin orang... Oh, kalau aku asli orang Semarang. Asli Tapi orang Semarangnya Semarang. coret. Daerah Pucang Gading kalau tahu? Pucang Oh, nggak tahu ya? Pucang Gading. Pucang Gading, agak Meranggenan Siti lah gitu. Gitu. Saya asli orang Semarang. Ini kelihatan mukanya masih muda, cantik. Oh, siapa nih kira-kira? Aduh, ini yang bayar siapa ini? Nggak ada, ini murni kok. Oke, murni ya. Murni, murni. Oke. Kalau boleh tahu BNN itu di bagian apa ya? Oke, kalau saya kerja di BNN itu di bagian bidang rehabilitasinya. Jadi, kalau di BNN itu kita punya 3 pilar, yaitu pemberantasan, kemudian pencegahan, dan di rehabilitasi. Nah, kebetulan kalau saya ini di bidang rehabilitasinya, seperti itu. Awal mula Mbak ya, Mbak aja. Mbak Nahda memilih melamar kerja di BNN itu seperti apa? Oke, saya cerita dulu ya nih. Iya, cerita. Jadi dulu saya itu kan alumni dari SMK 8, jurusan pekerjaan sosial gitu. Dan ternyata ada manfaatnya juga ketika kita dekat dengan guru gitu. Saya dekat dengan salah satu guru di SMK 8, sering chattingan, bahkan sampai lulus pun saya juga masih sering WhatsApp beliau kayak gitu. Jadi ketika lulus, saya ditawari kerja untuk di bagian rehabilitasinya BNN gitu. Ditawarin awalnya, mau nggak Mbak, ini ada infoloker di BNN di bidang rehabilitasi, jadi konselor adiksi. Kayak gitu. Akhirnya saya daftar, alhamdulillah ikut seleksinya juga dan keterima. Jadi saya masuk BNN itu dari tahun 2021 sampai sekarang. Kesulitan atau hambatan itu ada nggak saat bekerja di BNN? Kalau kesulitannya apa ya, kalau dibilang kesulitan nggak sulit-sulit juga sebenarnya kalau memang sudah passion ya. Kalau alhamdulillah passion saya ternyata di bagian di bidang ini gitu. Paling sulitnya itu kan, jadi kalau di BNN itu kita kerja harus serba bisa. Ibaratnya nggak cuman kamu ngurusin rehab aja, tapi bagaimana kita juga harus bisa sosialisasi, kemudian kita juga bisa bikin sosial media yang menarik, informasi-informasi yang menarik seperti itu. Jadi paling kesulitannya ketika memang lagi banyak deadline gitu, numpuk jadi satu, paling stresnya di situ aja sih. Paling sampai asam lambung. Itu penyakit biasa ya. Iya. Kalau cewek suka makan pedes gitu ya, udah gampangannya sakitnya asam lambung gitu ya. Kalau sakit masih makan ya. Iya. Suka pedes berarti. Iya, paling stresnya di situ aja sih kalau kesulitan itu secara pribadi ya. Oke. Jadi kalau kesulitannya itu selain tadi mungkin dari internal aku yang misalnya kalau lagi ketumpuan banyak kerjaan itu gampang stresnya di situ aja sih. Tapi kalau kesulitan ketika praktek di lapangannya biasanya kan kalau penyalahguna narkoba ini kan dia hidden population ya. Jadi dia itu bersembunyi. Jadi kesulitannya kita ketika kita melakukan kegiatan yang namanya melakukan screening intervensi lapangan, itu mereka itu sulit untuk ditemui. Makanya ketika kita melakukan screening intervensi lapangan ini kita harus didampingi dengan
tokoh kunci seperti misalnya perangkat desa, kemudian mungkin tokoh agamanya yang di sana, atau misalnya tokoh karang tarunanya seperti itu. Kemudian memang masih banyak masyarakat itu yang menstigma penyalahguna narkoba itu, misalnya ini tuh orang nggak bener misalnya kayak gitu, ini anaknya si A itu anak nakal. Nah, kalimat-kalimat itu kan sering ya, stigma itu sering gitu dilontarkan oleh masyarakat. Jadi kesulitannya kita ketika merehabilitasi itu kurangnya adanya dukungan masyarakat terhadap korban penyalahguna seperti itu. Menurut Mbak Nahda gimana cara mengatasinya? Kalau cara mengatasinya itu, jadi yang pertama kita ngomonginnya bahasa di lingkungan sekolah aja ya. Kayaknya yang lebih asik karena ini kan dengan adik-adik yang cantik-cantik dari SMK 8. Terbang. Jadi kalau untuk tips mengatasinya itu, jadi aku cerita dulu nih. Pernah ada pengalaman salah satu klien aku tuh dia anak SMA juga. Kemudian dia itu mengkonsumsi pil namanya Trihek gitu kan. Dia mengkonsumsi Trihek, dan ketika ternyata dia udah tobat atau apa ya, tiba-tiba ada razia gitu di sekolahnya, dia ketangkep. Nah, disayangkannya di sekolah itu tuh malah ingin mengeluarkan gitu, ingin mengeluarkan anak ini. Tapi untungnya kita sudah pernah melakukan koordinasi dengan sekolah ini, akhirnya dibawa ke BNN. Jadi kalau saran saya, ketika adik-adik semua bertemu dengan korban penyalahguna, baik itu temannya sendiri atau misalnya saudaranya ataupun tetangganya, itu yang pertama dilakukan jangan menstigma, jangan menganggap bahwa kamu itu salah gitu. Jadi ketika kita ingin mendekati dan kita ingin menolong, ya kita harus tahu dulu kenapa dia menggunakan, kemudian kita tanya gitu, kita intinya klarifikasi dulu lah apakah benar dia menggunakan. Kemudian semisal kalau di lingkungan sekolah kok ada indikasi anak yang menyalahgunakan narkoba, bisa memanggil BNN, nanti kita lakukan tes urin gitu. Jadi kalau di tes urin kan bisa ketahuan tuh, kita menggunakan tes urinnya 7 parameter. Jadi kita bisa ketahuan dia pakainya apa saja. Kayak gitu. Nah, menurut Mbak Nada, cara mengatasi seseorang yang biasanya kan berobat harus rehabilitasi gitu kan, yang terjerat narkoba. Nah, cara mengatasi supaya orang itu tidak malu gitu, membujuk itu gimana? Membujuk. Ya. Ini juga sering sih jadi kendala ketika ada salah satu klien yang memang dia itu sebenarnya sukarela ya, orang tuanya datang tapi anaknya nggak mau tuh datang. Nah, biasanya kita mengatasinya dengan PDKT. Berarti kalau kita PDKT dulu gitu kan, anak ini kan jadi nyaman gitu. Jadi kita PDKT dulu, kita pendekatan baik dengan keluarga, baik dengan anaknya. Jadi kalau di rehabilitasi itu uniknya apa? Kita itu memanusiakan manusia. Jadi nggak tiba-tiba kita tanya, kamu pakai ya? Nggak bisa, kita nggak bisa kayak gitu. Yang ada orangnya kabur. Jadi kalau di rehabilitasi ini, petugas kami itu kita punya teknik untuk mendekati. Jadi kita tanya dulu, misalnya gimana kabarnya, nyaman nggak datang ke sini? Apa ini ada yang ingin diceritakan nggak? Tahu nggak kenapa dibawa ke sini? Jadi kita gali dulu, kita pendekatan dulu. Jangan menyasar langsung ke permasalahannya. Kemudian setelah itu kita juga kita punya alat namanya screening gitu. Jadi kalau di BNN di bidang rehabilitasi itu ada screeningnya. Jadi orang ketika mau masuk untuk rehabilitasi itu kita screening dulu. Nah, screening ini namanya screening ASIS. Jadi ada beberapa pertanyaan, 8 pertanyaan yang akan kita tanyakan. Nah, ketika menanyakan itu ada tekniknya juga, nggak langsung kayak nama siapa, itu siapa, enggak gitu. Jadi mengalir aja, kayak misalnya siapa namanya tadi? Alita. Oke, Alita bagaimana kondisi? Gitu. Misalnya kondisinya bagaimana sekarang, sehat gitu, mau minta waktunya sebentar ya, kita tanya-tanya, sudah nyaman belum, kayak gitu. Jadi kita ada tekniknya sendiri, dan itu memang ada teorinya, tapi juga kembali lagi beda orang beda cara mempraktekannya seperti itu. Jadi ketika dia nanti nyaman ke kita, baru kita masukkan program kita. Ini loh rehabilitasi. Seperti ini loh rehabilitasi narkoba itu. Dan kamu nggak usah takut ketika direhabilitasi, tidak akan terjerat penjara, misal terjerat pidana atau apapun. Kadang kan orang masih takut ya. Keluarga itu juga masih takut, misalnya
anaknya itu pengguna narkoba, apakah nanti masuk ke SKCK misalnya kayak gitu? Enggak. Jadi kalau di rehabilitasi itu mau separah apa kondisi kamu, ketika kamu memang ingin berubah, ingin datang ke rehabilitasi, kita akan maafkan kesalahan yang itu, kesalahan yang dulu dia pernah menggunakan. Jadi tidak akan terjerat, tidak akan dipenjara juga. Dan kalau di BNN itu gratis rehabilitasinya. Jadi cara itu udah terbukti ya, Mbak? Alhamdulillah sudah. Dari tahun kemarin pun ada sekitar 30 klien yang datang untuk melakukan rawat jalan, di luar dari target bahkan lebih banyak juga dari sekolah-sekolah gitu. Mbak, kalau rehabilitasi itu kan seperti pengobatan orang yang sudah terkena narkoba, terjerat narkoba. Itu Mbaknya ada nggak satu kejadian mungkin yang benar-benar orang saat direhabilitasi itu membuat semuanya panik, terus susah banget gitu? Kalau ini nggak panik ya, tapi lucu. Jadi waktu itu dia mungkin ya kita juga butuh apa ya, kita juga harus melakukan tadi, makanya ada pencegahan dan sosialisasi itu tadi kan fungsinya untuk menginformasikan ke masyarakat. Jadi mungkin dia nggak tahu informasi kalau misalnya yang ketika mendatangkan anaknya ke rehabilitasi itu kondisinya harus seperti apa. Jadi dia bawa anaknya itu kondisinya teler. Kita juga bingung kondisinya teler, kemudian juga mohon maaf nih, umbelen atau bahasanya ya, yang kayak gitu. Jadi kita lucunya ketika saya turun ke bawah gitu kan, menemui, saya lihat-lihatan nih sama teman saya, ini apa ini maksudnya? Kok kayak gini kondisinya? Jadi kan nggak bisa untuk ditanya-tanyai. Jadi parahnya lagi itu, jadi ketika kita cuma tanya, Mas, tahu nggak ini lagi di mana? Dia cuma bilang enggak gitu aja. Tiba-tiba terus dia keluar. Saya kira keluar itu mau ngapain, ternyata kencing di luar kayak gitu. Jadi itu lucu banget sih. Jadi apa ya? Nggak terkontrol karena dia masih di bawah pengaruh zat. Jadi dia masih konsumsi, malamnya dia konsumsi rehab mungkin ada 20 butir. Itu ngeri ya. Jadi kok ternyata ketika dia lagi minum obat itu malamnya, paginya dibawa sama ibunya ke BNN gitu. Dalam keadaan teler. Jadi harusnya ketika kondisi seperti itu, ini juga informasi buat masyarakat juga, jangan langsung dibawa ke BNN kayak gitu. Jadi bisa mungkin dibawa ke rumah sakit dulu, dihilangkan dulu racunnya seperti itu. Jadi kita kan rawat jalan dan kita kan sistemnya kita menggunakan teknik konseling juga ya. Jadi ketika kalau konseling posisinya nggak sadarkan diri, memang bisa ditanyain kan, nggak mungkin bisa ya gitu. Jadi harus dalam kondisi sadar, tidak di bawah pengaruh zat seperti itu gitu sih. Nah terus kan setiap orang yang menggunakan atau terjerat narkoba nih, seperti pengedar atau pengguna narkoba itu ada hukumannya kan. Nah di BNN ini hukuman teringannya tuh apa sih? Kalau membahas soal hukuman itu jadi gini ya, kalau misalnya rehabilitasi itu kadang yang membuat saya miris itu tuh orangnya itu dia pengedar, tapi dia seakan-akan memanfaatkan rehabilitasi untuk tidak dipenjara. Jadi dia udah tahu nih dia pengedar dan dia udah di TO sama polisi ataupun dari Berantas gitu ya. Jadi dia tiba-tiba datang ke rehabilitasi, pengen direhab kayak gitu. Karena kalau misalnya orang-orang direhab kan polisi nggak bisa tuh untuk nangkep. Jadi kadang saya mirisnya di situ. Tapi kita kalau udah menemukan orang seperti itu, biasanya orangnya nggak betah toh. Nanti dia bakal keluar sendiri dari rehabilitasi, dan mungkin nggak tahu ya ini kabarnya kapan, karena pernah ada kayak gitu. Jadi dia memanfaatkan rehabilitasi supaya nggak ditangkap polisi. Kalau untuk hukumannya itu nanti bisa dicek di undang-undang narkotika ya, karena saya kan lebih ke rehabilitasinya kayak gitu. Nah jadi kalau di rehabilitasi mau seburuk apapun kondisi kamu, kalau memang kamu benar-benar ingin berubah ya kita bantu gitu. Tapi kita juga tidak bisa menjamin bahwa ketika kamu sudah rehabilitasi ke kita, ke BNN gitu ya, terus kemudian di luar kamu masih mengkonsumsi, bukan berarti nggak bisa ditangkap. Nggak, kita nggak punya hak itu. Jadi kita kalau misalnya ngobrol tuh ke klien, kita kasih edukasi, kamu kesini karena keinginanmu sendiri misalnya gitu. Tapi saya juga tidak memaksa kamu mau harus berhenti atau tidak.
tapi kamu tahu konsekuensinya. Jadi kita bantu klien itu untuk berpikir kayak gitu. Jangan terus kita terus yang kayak ngatur-ngatur, kamu jangan pakai loh, kamu udah direhabilitasi, nggak bisa kayak gitu. Jadi rehabilitasi itu sebenarnya tuh membantu klien untuk bisa menolong dirinya sendiri. Kalau dulu di SMK tuh slogannya mereka tuh to help people to help themselves ya. Jadi bagaimana kita menolong seseorang agar seseorang itu bisa menolong dirinya sendiri. Seperti itu. Itu sih yang pelajaran yang saya dapatkan ketika berada di SMK 8 dulu, ternyata sangat bermanfaat ketika saya di dunia kerja kayak gitu. Seperti itu. Gimana sih Mbak kalau tips menurut Mbak untuk anak-anak supaya terhindar dari narkoba? Oke. Kalau tips untuk anak-anak yang pertama itu saya ngerti anak-anak zaman sekarang itu masih labil ya. Masih suka coba-coba. Itu yang sering terjadi gitu kan. Masih suka coba-coba, masih pengen tahu aku tuh sebenarnya tuh passionnya di mana sih, jati diriku seperti apa sih kayak gitu. Jadi kalau buat anak-anak mulai sekarang coba disaring lagi pertemanannya, lebih diperbaiki lagi komunikasinya dengan orang tua juga gitu. Dalam artian bukan berarti kita nggak boleh temenan dengan orang-orang yang misalnya omongannya jorok, nggak mau temenan, nggak kayak gitu juga ya, nggak pilih-pilih teman, tapi kamu juga harus ngerti bahwa kalau misalnya kita berteman dengan orang jual parfum, kita kena wanginya. Ibaratnya kan kayak gitu. Kalau kita berteman dengan orang bengkel misalnya, ya kita kena olinya kayak gitu. Jadi buat adik-adik semua, ketika memang kalian ingin terhindar dari penyalahgunaan narkoba, coba saring dulu pergaulan. Coba lihat apakah ketika kamu berteman dengan si A itu bisa membuat kamu jadi lebih baik lagi, atau hanya enggak Mbak, aku temenan karena misalnya dia famous gitu. Oke, famous nggak masalah kayak gitu. Baik juga buat kita kan, buat meningkatkan pengalaman, kemudian PD kayak gitu nggak apa-apa. Tapi ketika temanmu famous ternyata dia berpengaruh buruk untuk kamu, ya jangan diikutin kayak gitu. Jadi ketika berteman, ambil yang baik, buang yang buruknya, seperti itu. Kemudian tentang narkoba ya Mbak ya. Kalau menurut Mbak, jika ada seseorang yang terjerat narkoba namun menginginkan melamar pekerjaan, apakah dia diterima atau tidak? Kalau itu pastinya diterima. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita ini yang direhabilitasi kan juga membantu dia untuk pulih. Jadi kalau bahasa rehabilitasi itu nggak sembuh ya teman-teman, itu namanya pulih. Kenapa kita bilang pulih? Karena seseorang yang pernah menggunakan narkoba itu bukan berarti dia nggak bisa sembuh, tapi dia bisa pulih. Tapi kemungkinan kalau misalnya dia merasa mulai ada masalah, mulai ada tekanan, dia bisa relapse lagi atau dia bisa kembali lagi. Makanya kita bahas pulih. Nah kalau misalnya dibahas soal bisa nggak sih kerja, pastinya bisa. Jadi baik tadi seperti yang saya ceritakan, kalau misalnya dia penyalahguna, ketulis nggak Mbak di SKCK? Enggak. Ketika memang penyalahguna itu sudah pulih, dia sudah mau untuk berhenti menggunakan, kemudian juga sudah benar-benar taubat gitu ya, bahasanya taubat ya. Bahasanya sudah taubat, sudah niat, ya sudah, insya Allah bakal dapat pekerjaan dan bahkan diterima mungkin di pekerjaan. Ya kan kita juga nggak, pastinya kan kalau di dunia kerja itu kan kalau wawancara ya, sepengalaman saya nggak akan ditanyain, kamu pernah narkoba gitu, kan nggak mungkin gitu. Apakah kamu pernah menggunakan sabu gitu kan, nggak mungkin kan. Paling pertanyaan apa sih, simpel kayak dulu sebelumnya kerja di mana, bagaimana pengetahuan kamu tentang pekerjaan yang sekarang, paling hanya seputar itu aja gitu. Kalau misalnya menjamin, ya saya menjamin meskipun dia penyalahguna, dia sudah sembuh ya, ini dalam artinya sudah sembuh loh ya, sudah sembuh dan dia melamar kerjaan, saya yakin dia akan keterima. Oke, ngomong-ngomong kerja, ini kan kita anak SMK memang dibekali keahlian khusus untuk bisa langsung bekerja nih Mbak. Nah, bisa nggak Mbak kira-kira lulusan jurusan di SMK 8 gitu melamar pekerjaan di kantor BNN? Gitu. Oh ya bisa banget, apalagi jurusan saya gitu kan. Dulu saya dia pekerja sosial ya. Jadi ternyata pekerja sosial ini ketika di luar, baik itu ketika di dunia pekerjaan ataupun di dunia pertemanan mungkin ya, itu sangat-sangat bermanfaat ilmunya. Jadi saya ceritain dulu nih. Jadi dulu itu sebenarnya saya masuk ke SMK 8 itu jurusannya pengennya multimedia. 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 Ya,
Terus waktu itu saya berangkat sendiri, saya datang sendiri. Jadi waktu saya memilih multimedia itu kemudian diarahkan, Mbak kok kayaknya belum bisa di multimedia karena alasan tertentu, misalnya karena minus kan, itu kan nggak bisa ya dulu. Kalau dulu sih saya alasannya karena minus ya atau apa gitu, saya lupa gitu. Akhirnya saya milih sendiri jurusan pekerja sosial. Nah, yaudah saya tekunin tuh jurusan pekerjaan sosial sih seperti apa. Sampai saya iseng ikut beberapa lomba juga. Kemudian sampai akhirnya ya ternyata ketika saya lulus dari SMK, ilmunya itu sangat bermanfaat kayak gitu. Dan pastinya ketika kamu sudah lulus, saya nggak cuma pekerja sosial ya, maksudnya teman-teman yang jurusan mungkin di sini ada TKV, ada apa lagi jurusannya? PJKT, PPLG, terus LK. Ya, pasti semuanya bisa kok untuk bisa bekerja di BNN kayak gitu. Misalnya kalau di saya kan dari jurusan pekerja sosial ya, jadi ternyata ilmu ini tuh sangat bermanfaat dan sangat mempengaruhi saya. Jadi ketika saya melakukan koordinasi ke desa, saya melakukan koordinasi, saya melakukan pendekatan dengan keluarga gitu tuh, ilmu pekerja sosial ini saya gunakan kayak gitu. Jadi sangat bermanfaat dan sangat bisalah untuk bekal kamu ketika keluar dari SMK gitu. Mungkin Mbak bisa untuk kata-kata motivasi dan inspiratif untuk para penonton. Para penonton, ada penyanyi ya. Apa ya motivasi ya? Untuk adik-adikku aja gitu ya. Yeah. Jadi kalau untuk adik-adikku SMK 8, ini saya nggak khususkan untuk jurusan apapun ya, pokoknya semua jurusan. Saya pengen adik-adik semua itu lebih memaknai makna apa itu pendidikan. Jadi kayak saya pengen adik-adik semua lebih bisa berkembang ketika jangan merasa puas ketika hanya cuma lulusan SMK. Saya pengen adik-adik saya di SMK 8 ini semua kuliah. Karena ternyata pendidikan itu kalau SMK menurut saya kurang gitu. Yeah. Kurangnya apa? Jadi mungkin kan ada yang misalnya di sekolah tuh cuma mojok aja diem, nanti kalau keluar jajan-jajan kayak gitu ya. Kalau saya pengennya buat adik-adik semua, saya pengen adik-adik saya ini bisa melanjutkan ke jenjang lebih baik. Saya pengen adik-adik semua ini mulai bisa memfilter siapa yang akan menjadi temannya, karena itu sangat mempengaruhi masa depan. Dan jangan sekali-kali adik-adik semua ini mendekati yang namanya narkotika ataupun misalnya ditawarin. Jadi kalau bahasanya kan kalau aku galau ya. Jadi segalau-galaunya adik-adik semua tuh jangan pernah mendekati narkotika. Jadi coba ketika misalnya lagi galau atau misalnya lagi sedih atau misalnya lagi stres banyak kerjaan gitu, coba cari kegiatan yang lebih baik untuk menghindari tadi penggunaan narkotika. Misalnya mungkin bisa jalan-jalan, healing atau apa sekarang bahasanya healing ya, jalan-jalan Sunmori atau apa kayak gitu ya. Jadi buat adik-adik semua tetap semangat, kemudian jangan pernah dekati narkoba. Dan saya berharap adik-adik saya semua di SMK Negeri 8 Semarang ini nantinya bisa satu tingkat lagi lebih tinggi pendidikannya, S1 lah minimal harus gitu. Seperti itu. Kalimatnya sangat menginspirasi sekali. Iya. Oke, sudah banyak ngobrol nih kita hari ini bareng sama Mbak Nahda ya. Iya. Semoga penonton sekalian menjadi terinspirasi. Terima kasih Mbak Nahda sudah menyempatkan waktunya untuk berkenan hadir di podcast Suara 8. Semoga kedepannya sukses selalu. Amin. Sebelum itu kita ada slogan nih SMK 8. Oh iya? Ya. Kita praktekin bareng-bareng ya. Oh iya gitu. Ini kayak gini. Salam idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Oke, sekali lagi. Oke. Idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Bareng-bareng sekarang. Oke, lihat kamera berarti ya. Iya. Oh iya. Salam idola. Ulangi. Iya, siap. Oke. Salam idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Oke, saya juga punya. Gitu. ya? Emang SMK 8 aja. Jadi kalau BNN juga punya slogannya. Slogannya itu War on Drugs. Jadi nanti gampang aja cuma War on Drugs. Artinya apa itu Kak? Artinya perangi narkoba. Oh, siap.
Jadi mungkin kalau SMK 8 enaknya gimana ya? Kami pelajar siap perangi narkoba, war on drugs gitu ya mungkin ya. Oke. SMK Negeri 8 Semarang siap perangi narkoba, war on drugs. Oke, makasih banyak semua yang udah menonton. Pantengin terus podcast Suara 8. Kami akan membuat konten-konten menarik di setiap minggunya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan selalu, dan bahagia. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi.